akhir-akhir ini puasanya berasa banget ya. Soalnya cuaca lagi panas-panasnya nih. Tapi bukan gara-gara gelombang panas loh ya. Hoax itu. Cuaca panas gini biasa terjadi jelang memasuki musim kemarau. Jadi gak heran tiap buka puasa maunya minum es terus. Tuh, seger banget kan? Ini namanya tropical boba. Dibuat pakai campuran selai mangga, susu segar, dan boba rasa stroberi. Iya, boba. Bukan sagu mutiara loh ini. Untuk pecinta kopi, ada juga loh boba rasa kopi. Paling nikmat diracik bareng brown sugar, kopi, dan es. Segar. Nah, meski rasa dan warnanya macam-macam, boba-boba ini sama-sama dibuat dari tepung tapioka kok. Supaya hasil bobanya cakep, tepungnya harus disaring dulu nih. Baru deh ditambahin cairan pengenyal yang sudah dicampur sama pewarna dan perisa stroberi. Adonan bobanya siap dibentuk deh. Namanya proses granulating. Karena sudah menggunakan mesin canggih, proses ini cuma butuh waktu 15-20 menit saja. Biar ukurannya sama, boba ini harus disaring menjadi 3 ukuran. Boba dengan bulatan sedang ini nih yang paling ideal. Untuk ukuran boba yang terlalu besar dan terlalu kecil bakal diolah lagi sampai besarannya ideal. Boba ukuran sedang bakal lanjut ke proses granulating tahap kedua dan ketiga. Biar memenuhi standar boba ideal. Biar perfect gitu loh. Nah, baru deh boba bisa dikemas. FYI nih, minuman boba ternyata sudah ada sejak tahun 1983 di Taichung, Taiwan. Sampai sekarang popularitasnya pun belum padam ya. Fansnya masih banyak. Tapi banyakan mana nih sama fans SS Nusantara yang jadi primadona takjil saat berbuka puasa? Pecinta es teler sama es campur, ayo merapat. Awas ngiler ya. Rasa yang manis, segar, dengan isian beragam. Gak heran, es teler populer banget saat bulan Ramadan. Kita harus berterima kasih sama Ibu Samijem nih, sang penemu es teler. Awal mula hadirnya resep es teler ini unik loh. Tadinya Ibu Samijem cuma berjualan es campur. Tapi ada pelanggan yang minta custom isian es campurnya nih. Maunya pakai nangka, alpukat, kelapa, sama susu aja. Ternyata campuran es ini banyak penggemarnya. Katanya saking enaknya sampai bikin teler. Inilah kenapa sampai sekarang racikan es ini dikenal dengan nama es teler. Sejak saat itu ada banyak orang yang mulai menjual es teler. Makin kesini varian isiannya juga makin beragam. Tapi kalau Sobat Unyil mau menikmati racikan otentik es teler, gerai es teler pertama di Indonesia milik Ibu Samijem masih setia menyajikan es teler legend di daerah Cikini, kawasan Metropol Megaria loh. Nih, Unyil bagi resep es teler legendarisnya. Isian wajibnya tentu buah alpukat. Di sini alpukatnya sengaja dihancurkan sampai halus ya, bukan dikerok biar rasanya makin mantul. Jadi harus pakai buah alpukat yang bagus dan rasanya nggak pahit nih. Buat Sobat Unyil yang mau bikin es teler, ada tips untuk memilih alpukat bagus yang gak pahit. Check it out! Alpukat yang terasa pahit biasanya gara-gara kurang matang Sobat Unyil. Nah, untuk mengenali alpukat yang matang, Sobat Unyil bisa langsung memegang buah alpukat dengan sedikit menekan. Sedikit aja ya tekannya. Alpukat yang lebih lembek dan empuk menandakan sudah matang. Tapi yang masih keras alias mengkel, artinya kita harus menunggu lagi sampai matang. Warna pangkal tangkai alpukat juga bisa menunjukkan tingkat kematangan buahnya loh. Kalau warnanya masih putih, berarti belum matang ya.
Nah, yang pangkalnya berwarna coklat kayak gini berarti sudah matang. Tapi nih, karena waktu matang alpukat nggak bisa diprediksi, kita harus rajin mengecek alpukatnya ya. Cukup 2 kali dalam sehari, biar nggak kecolongan alpukatnya jadi kelewat matang atau malah busuk. Nah, untuk alpukat yang matangnya suka nggak merata, cukup potong bagian ujung alpukat. Terus tutup dengan tisu dan lakban. Lalu simpan deh di suhu ruang. Alpukatnya dijamin bakal matang merata. Bahkan bisa matang lebih cepat loh. Biasanya dalam waktu 2 hari. Atau kalau malas ribet, tinggal beli aja nih alpukat mentega bergaransi. Kalau alpukatnya gagal matang dalam 10 hari, alpukat bakal diganti dengan alpukat baru tanpa biaya tambahan apapun. Alpukat-alpukat ini berasal dari petani-petani terbaik di Kota Lampung. Begitu sampai, alpukatnya masih bakal disortir dengan ketat. Dipilah sesuai ukuran dan kualitasnya. Alpukat yang busuk, tergores, punya lubang kecil akibat gigitan ulat, dijamin gak bakal lolos sortir deh. Nah, kalau mau beli, gak harus repot-repot datang langsung ke toko kok. Tinggal pesan aja via online. Wah, praktis banget kan? Alpukat di sini juga tersedia dalam kemasan frozen loh. Lebih praktis dan gak harus menunggu alpukatnya matang dulu. Alpukat yang akan diolah jadi alpukat frozen, dikupas dan dipotong kecil-kecil ya. Terus dimasukin deh ke dalam wadah aluminium foil. Biar nggak cepat busuk, alpukat frozennya divakum untuk menghilangkan udara di dalamnya. Jadi bakal mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba. Wah, kalau gini sih bikin es telernya jadi lebih ringkas ya. Selain alpukat, potongan buah nangka dan daging kelapa muda jadi isian wajib es teler legend ini nih. Biar tetap segar, nangka dan daging kelapanya direndam dalam air kelapa ya. Perendaman ini juga bakal memperkaya rasa buah serta menguatkan aromanya. Nah, sebelum dicampur dengan nangka dan daging kelapa, kasih kental manis, es batu, dan sirup gula dulu. Beuh, segar banget ya. Dulu harga seporsi es teler gini cuma Rp250 loh. Kalau sekarang sih udah 20 ribuan ya. Tapi sepadan lah sama rasa dan porsinya. Misi, Po Ipe, aloha. Mana nih Po Ipe? Katanya mau bikinin puding. Udah lapar banget nih. Ini dia pudingnya. Sikat. Heh, Oga, situ lagi ngapain? Zombie. Tapi kok suaranya kayak Po Ipe? Aduh, ampun dah. Ini Aiga, lagi maskeran doang pakai alpukat. Biar kenceng lagi gitu, kayak zaman muda. Ya amplop. Kirain Oga apaan Po ijo-ijo? Bentar. Masker alpukat. Jangan-jangan puding yang tadi Oga makan. Pucung gabus, masker Ai diembat juga ya Gah? Ya ilah si Ogah bener-bener dah. Sembarangan banget jadi orang. Noh, pudingnya dalam kulkas. Ngapa jadi masker Ai yang diembat? Yuk, kita kemon. Sobat Unyil, jangan sampai salah ya. Ini es campur loh, bukan es teler. Tuh, dilihat dari isiannya, jauh lebih beragam dan sesuai namanya, campur-campur. Tapi aku penasaran deh, masih ada nggak ya yang susah bedain es teler sama es campur? Coba kita tanya aja ya. Tadi kalau es teler tuh buah-buahan ya. Kalau es campur nggak cuma buah-buahan aja, ada jelinya. Es campur itu buah-buahan banyak gitu, dicampur-campur jelly segala macam. Kalau es teler malah makin banyak. Kalau es campur dia nggak pakai nangka. Kalau es teler pakai nangka. Seingat aku. Bedanya sih di santan aja.
gitu aja sih. Kalau es teler kan dia lebih pakai ke gula aren ya. Kalau es campur kan enggak. Yap, satu lagi nih, varian es Nusantara yang populer banget di bulan Ramadan. Es campur. Beda sama es teler, es campur khas dengan es serut dan sirup merahnya. Beda daerah, biasanya sih beda juga isian es campurnya. Orang Medan suka menambahkan kacang merah, pacar Cina, dan biji delima. Sementara es campur di Jakarta biasa ditambahkan tape singkong dan daging buah kelapa. Kalau versi Betawinya suka ada tambahan bubur sumsumnya. Aslinya sih nggak ada patokan paten soal resep es campur. Tapi umumnya es campur berisi bahan-bahan pelengkap berikut ini. Pertama, roti tawar. Tekstur roti yang lembut dan rasanya yang manis bakal memperkaya sensasi menikmati es campur. Apalagi kalau rotinya pakai roti tawar pandan ini nih. Roti ini dibuat dari adonan ragi dan tepung yang sudah mengembang. Kemudian dicampur dengan bahan lain seperti gula, garam, dan susu. Terakhir, pasta pandan biar berasa pandan dan harum pandan. Terus tambahkan air ke mesin mixing deh. Masukkan mentega juga ya. Menteganya kita potong kecil-kecil nih biar merata. Adonan lanjut dipindahkan ke mesin divider alias mesin pembagi adonan. Mesin bakal langsung memotong adonan dengan berat sama rata, yaitu 320 sampai 325 gram saja. Setelah adonan roti dibentuk bulat, lanjut deh masuk ke bagian mesin yang berfungsi sebagai tempat istirahat roti. Adonan roti diistirahatkan selama 25 menit. Tujuannya agar roti mengembang sempurna. Ini belum selesai nih. Setelah dipipihkan dan dicetak, adonan roti masuk lagi ke ruang fermentasi. Adonan disimpan selama 1 jam lebih dengan suhu 40 derajat Celcius. Baru deh masukkan adonan roti ke dalam oven tunnel sepanjang 15 meter. Roti-roti ini akan matang secara otomatis saat melewati ban berjalan ini. Roti yang sudah matang belum bisa langsung dimakan ya. Harus didinginkan dulu selama 2,5 jam. Wah, lama juga ya. Lanjut deh, kita potong-potong rotinya. Roti tawar pandan ini sehat kok. Kaya kandungan karbohidrat, serat, dan juga vitamin dari daun pandannya. Buah-buahan juga menjadi pelengkap wajib es campur nih. Biasanya bisa berupa kolang kaling, blewah, alpukat, mangga, melon, dan nanas. Makanya kadang rasa es campur bervariasi. Tergantung campuran isiannya, ada yang manis dan ada yang sedikit asam. Nah, kalau sulit mendapatkan buah-buahan segar, biasanya buah-buahan kaleng yang praktis jadi pilihannya nih. Tenang. Meski dikemas dalam kaleng, nanas-nanas ini berasal dari 2000 ton nanas segar yang dibudidayakan di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jenis nanas yang dikalengkan adalah semut kayen. Nanas jenis ini sangat disukai konsumen nanas kaleng dunia loh, karena mengandung banyak air dan rasanya agak masam. Oh iya, rata-rata berat satu buah nanas sekitar 2 kg. Wih, dengan bantuan ban berjalan, nanasnya langsung tertampung di dalam kotak besi yang ada di atas truk panen. Melalui ban berjalan ini, nanas siap kita cuci. Yap, pencucian nanas menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Cuci nanas sebanyak 2 kali agar semua kotoran hilang. Nanas pun jadi bersih. Sekarang nanas-nanas akan melewati mesin sortir nih. Sortir nanas berdasarkan ukuran. Ada 5 ukuran dari kecil sampai besar. Setiap ukuran akan jatuh ke ban berjalan yang berbeda. Nah, lanjut. Kulit nanas bakal dikupas nih.
Sementara irisan daging buahnya masuk ke dalam kaleng seperti ini. Sekarang tahap pemberian sirup ke dalam kaleng berisi nanas. Lalu masuk ke mesin penutup kaleng deh. Kandungan vitamin C pada daging buah nanas bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan kandungan enzim bromelain pada nanas berfungsi sebagai anti kanker. Mantap! Nah, pelengkap wajib es campur selanjutnya. Apalagi kalau bukan cincau. Biasanya pakai cincau hitam ya. Karena berbeda dengan cincau hijau yang teksturnya lebih lembut dan cenderung licin, cincau hitam lebih keras dan tahan lama juga. Jadi, perfect banget deh saat dinikmati dalam es campur. Sensasi kenyalnya lebih nendang. Cincau hitam ini dibuat dari daun tanaman Mesona palutris atau disebut juga janggelan. Tanaman janggelan ini banyak tumbuh di dataran tinggi, seperti yang ada di Desa Selur, Ponorogo, Jawa Timur ini. Katanya sih janggelan yang tumbuh di sini termasuk salah satu yang terbaik di dunia loh. Soalnya kandungan seratnya paling tinggi. Daun janggelan yang sudah dipetik selanjutnya dikeringkan nih dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Setelah 10 hari, daun yang tadinya berwarna hijau berubah jadi hitam. Tandanya daun kering siap dibawa ke pabrik untuk diolah jadi cincau. Oke deh, sekarang kita bikin jeli cincaunya yuk. Ini nih daun janggelan keringnya. Waduh, banyak banget kan? Setiap 1 kilogram daun kering ini nantinya bisa menghasilkan ratusan kilogram jeli cincau loh. Yap, daun janggelan memang mengandung zat pati atau karbohidrat yang mampu mengikat molekul air hingga membentuk gel atau yang kita kenal dengan nama jeli cincau. Setelah dicuci bersih, daun kemudian direbus dengan air selama kurang lebih 4 jam. Perebusan ini untuk mendapatkan ekstrak atau saripati daun yang berupa karbohidrat, serat, dan nutrisi penting lainnya. Setelah mendidih, saring air sari untuk memisahkan ampasnya. Nah, baru deh tuang ke dalam tangki pencampuran. Biar tekstur jeli bisa lebih padat, tambahkan larutan tepung tapioka dan sagu. Aduk-aduk sambil dipanaskan selama 2,5 jam. Sip, ini dia hasilnya. Dalam ember-ember ini, cincau masih harus didiamkan selama 12 jam sampai membentuk jeli. Setelah itu, tinggal dipotong deh sesuai ukuran yang diinginkan. Tuh, cepet banget kan motongnya. Oh iya, cincau sendiri aslinya merupakan bahasa slang alias bahasa gaul loh. Ini gara-gara orang Indonesia nggak fasih dalam mengucapkan cincau, nama asli cincau dalam dialek bahasa Hokkien. Akhirnya pakai jalan ninja aja deh. Panganan asal Tiongkok ini diganti nama jadi cincau. Yuhu, cincau, 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 cincau seger, seger cincau. Wah, Auga sekarang dagang cincau ya? Yoi, kebetulan nih ada Denunya sama Den Usro. Beli dagangan Pauga dong. Lagi ada diskon nih. Beli 1 gratis 1. Wah, asik. Kalau gitu, Usro mau dong, Pak. Nih, cincau spesial buat Den Unyil sama Den Usro. Aduh, kok rasanya pahit banget sih, Pak? Bikin cincaunya memangnya pakai apaan, Pak? Pahit kayak kehidupan ya, Den. Ya iyalah, cincaunya kan Pauga buat dari daun pepaya. Si Unyil, yuk kita kemon. Nah, sekarang sudah nggak salah lagi kan membedakan es teler sama es campur? Meski tampilannya mirip, biasanya es teler jauh lebih encer ketimbang es campur. Varian isinya juga nggak sebanyak es campur. Tapi yang jelas, dua-duanya sama-sama segar buat berbuka puasa nanti. Iya nggak? Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Dadah!